ini ketemu lagi dengan saya nih yang akan bagi-bagi pengalaman saya dan akan bagi-bagi ilmu. Ini saya akan mengulas sebuah prediksi yang pernah saya alamin. Jadi ini prediksi ini saya pernah alamin. Jadi saya utarakan kepada Anda baik tukang atau tidak untuk pengetahuan. Ini saya akan prediksi semuanya nih mesin. Jadi mesin-mesin ini ada yang tahan, ada yang tidak. Ada yang tahan tapi kena kalau ada masalah sedikit jadi tidak tahan. Ini saya akan gambarin semua pengalaman saya dan saya akan kasih tahu kepada Anda. Kalau tukang yang pegang freonnya ini pegang kulkas sebulan 60 kali, artinya 30 hari, tak berarti 60 kali pertemuan menggarap sebuah kulkas berbeda unit atau merek. Ini sudah pasti paham tentunya. Ini sudah pasti paham, tapi kalau awalan ini bisa kurang paham karena ini berdasarkan setelah beruji. Saya setelah meneliti, saya telah membuat sebuah pengalaman dengan ini supaya Anda itu berpengalaman. Saya membagi sebuah pengalaman kepada Anda. Ini adalah saya akan kasih tahu ini tentang kompresor ini. Jadi kompresor ini beda jenis, beda bentuk, sistem kerjanya sama, kekuatannya tentu berbeda ini. Terusan ini kalau barisan yang 3 ini bisa dimasukin kalau sistem sekarang ini berbeda-beda merek kulkas, artinya bisa Polytron memakai ini, bisa LG memakai ini, bisa SAP memakai ini, atau sebaliknya, kira-kira begitu. Jadi kayak seolah-olah ini tidak pasti memakai satu jenis, tidak pasti kulkas bermerek tertentu memakai satu jenis tertentu kompresornya. Ini sekarang tidak begitu. Tapi saya akan gambarin kepada Anda. Ini adalah merek Samsung lama. Kalau mesin Samsung ini memang tidak ada di pasaran, ini adanya second. Kalau Samsung seperti ini, oke, sudah start 1 menit atau 2 menit berhenti, ini jelas bukan masalah di relay, oli atau seher, ini tidak, atau kapasitor atau starting atau apa, ini jelas tidak. Ini yang jelas bermasalah kalau 2 menit hidup dan mati, artinya 2 menit hidup ini sudah proses dingin langsung mati. Ini masalahnya jelas tetap di gulungannya, artinya di dalam ini ada sebuah gulungan. Dulu saya pernah itu membongkar dan saya videokan. Ini gulungannya tembaga ini. Jadi ini tahan, tapi startingnya sudah nggak benar. Jadi dari gulungannya. Ini kalau yang Samsung begini. Dan kalau yang begini ini umurnya sudah tua. Jadi jarang keluar, paling Anda dapat di second. Kira-kira begitu. Kalau yang ini merek baru, kecil, ini paling sering bermasalah. Gulungannya itu putihan. Ini masalahnya tidak mau setring, tapi dicolokin anjlok. Artinya ini gulungan di dalam ini sudah ada hubungan singkat antara setrum, bahasanya min dengan plus, ini sudah gabung. Jadi bukan kontak bodi itu. Sudah ada hubungan singkat listrik 220 min dengan plusnya. Kalau yang ini biasanya ini model seperti ini penyakitnya sama seperti Samsung. Ini memang awet. Ini juga termasuk awet. Gulungannya tembaga. Penyakitnya 2 menit atau 1 menit start hidup proses dingin tapi mati lagi. Jadi ini jelas bermasalahnya di gulungan dalamnya. Di dalam gulungan, bukan di seher, bukan di oli. Oli ini ada rumusnya guys. Jadi oli kalau instalasi dari pabrik membawanya benar dan listriknya tepat, si oli kompresor ini tidak bakalan naik dan bermasalah di kompresor tentunya. Ini saya kasih tahu, oli tidak ada hubungannya.
Kalau kompresor yang model seperti ini termasuknya tahan, oke. Tetapi kalau sudah kena tusuk freezernya, evapnya dinyalain terus, sudah pasti ini gulungannya nyetrum. Rata-rata yang ini saya kerjakan, jadi nyetrumnya itu karena gulungan ini sudah nempel dengan bodi, dihidupin terus. Jadi si gulungan ini sudah nempel dengan si bodi, kira-kira begitu guys. Jadi saya kasih tahu lagi, sebuah kompresor ini berbeda bentuk, sistem kerjanya sama. Oke, saya nggak bilang ampere, nggak bilang tekanan, saya bilang berbeda bentuk, sistem kerjanya sama. Kalau ada masalah, ini ada dua kemungkinan. Satu, kalau gulungannya dengan putihan aluminium sudah pasti langsung putus, artinya soket ini diukur pakai tester ini langsung tidak nyambung. Kalau ada masalah ini langsung putus, panas atau apa ini putus. Kalau gulungan putihan atau aluminium seperti mesin cuci putus. Kalau yang tembaga ini, kalau ada masalah di gulungan ini akan lengket sehingga si kawat tembaga ini sampai ngelupas aluminium, ngelupas lapisannya dan mengenai si bodi kompresor sehingga nyetrum, kira-kira begitu. Semua menggunakan CRS. Saya nggak balik, ini menggunakan CRS. Jadi sistem kerjasama, bentuknya berbeda tapi ketahanannya berbeda ini tentunya. Ini adalah sebuah kompresor. Jadi sebuah kompresor ini gulungannya berbeda-beda. Jadi bentuk kompresornya sama, apa tidak sama, tapi gulungan di dalamnya ini berbeda-beda. Ada yang tembaga, ada yang putihan. Kalau sekarang banyak yang putihan. Kalau ini Samsung sudah pasti tembaga ini guys. Jadi ini membahasnya saya jenis-jenis kompresor berbeda bentuk, sistem kerjanya sama, untuk sebuah pendingin. Ini kira-kira begitu. Jadi ini adalah sebuah kompresor. Kalau Anda tukang sudah sangat lama atau bahkan lama sudah berpengalaman keliling, bahkan menghabiskan 1 bulan 60 kulkas yang berbeda jenis, sudah pasti Anda itu tahu sebuah kelemahan kompresor kulkas ini. Nggak 1 pintu, nggak 2 pintu, nggak berapa pintu. Ini Anda pasti sudah tahu ini. Kalau Anda tukang yang 1 bulan 60 saja, artinya itu 1 hari 2 unit kulkas yang berbeda-beda. Jadi ini saya bilang ini hanya tukang yang menggarap 2 kali sehari, kalau 1 bulan 60 unit. Ini luar biasa pengalamannya, sudah pasti yakin kan ini. Sudah saya pastikan tukang ini berpengalaman. Jadi kalau tukang yang seminggu 1, sebulan 2 ini belum pernah ini mengurai atau menguji sebuah kompresor atau hafal bahkan atau ini bukan saya hanya ngomong doang ini tentunya. Ini yang luar biasa. Makanya saya kasih tahu kepada Anda. Ini berbeda-beda bentuk, sistem kerjanya sama, kelemahannya berbeda-beda. Jadi ini Samsung ini memang tahan, cuman sudah tidak keluar. Kalau kompresor ini kecil, ini putihan, kalau ada masalah langsung mati nih. Jadi kalau diganti relay 3 kali gak hidup, sudah pasti, apalagi dicolokin anjlok. Ini penyakitnya start 2 menit mati, artinya proses dingin 2 menit langsung mati. Ini sudah tidak benar ini. Di gulungan dalam, bukan di seher, bukan di oli. Oke. Ini kalau kena air ini, kalau ketusuk masuk air sedikit aja udah nyetrum ini. Atau diisi metil terlalu banyak, ini bisa nyetrum. Ini kira-kira begitu guys. Sangat menit. Jadi saya itu membagikan sebuah pengalaman kepada Anda. Jadi Anda itu supaya
pengalaman saya, oh kata iya ya betul, oh ini jadi saya harus profesional karena saya menangani ini langsung ke konsumen, langsung di tempatnya. Jadi saya ini harus super teliti, tidak main-main dengan konsumen supaya ini saya bisa makan guys. Ini kira-kira begitu. Jadi saya menguji ini tidak main-main. Berdasarkan saya ke rumah-rumah konsumen menyervis sebuah kulkas, harus akurat, harus teliti supaya saya setiap hari itu bisa makan, bisa ada order tentunya. Ini luar biasa. Jadi kalau menurut saya ini Anda ini menguji sebuah pengalaman, dan Anda itu supaya tahu bahwa pengalaman dari awal ini harus berawal dari uji-uji seperti ini supaya Anda itu menjadi profesional tentunya. Kalau sudah jadi profesional, Anda bisa jalan-jalan berkat ilmu saya ke luar negeri, dalam negeri, bolak-balik Turki dan lain-lain bisa saja guys. Kira-kira begitu. Jadi saya ngasih sebuah pengalaman, bukan hanya ngomong doang. Jadi supaya Anda ini untuk sebuah bayangan. Kalau pengalaman saya bagikan kepada Anda yang nonton, Anda akan menjadi profesional tentunya. Semoga lebih profesional dari saya, bahkan lebih sik, lebih teliti dari saya. Rezeki akan banyak kalau meneliti dari awal, jadi profesional ataupun lebih mudah. Bisa jalan-jalan tentunya guys. Kompresor ini yang berbeda-beda, tetapi sistem kerjanya sama. Sore